Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya anak-anak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada masa sekarang ini saya anjurkan buat kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan, karena kita tidak bisa memperkirakan di mana virus ini terdapat di sekitar kita. Untuk itu, bagaimanapun kondisi kalian, dimanapun kalian berada, tetap waspada dengan sekitar kita ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ke depannya dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hitan. Nah, kalau kita bicara tentang hitan, pastinya ini akan berhubungan dengan seorang laki-laki, karena pada dasarnya di sekitar kita itu lebih sering yang namanya hitan ini dilaksanakan oleh seorang laki-laki. Namun ada beberapa ulama yang menganjurkan bagi seorang wanita untuk melaksanakan hitan ketika kita masih kecil. Nah, dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan itu wajib hukumnya. Nah, hitan ini salah satu cara di mana menjaga kebersihan kemaluan seorang laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab ada kata khotana yang artinya memotong. Nah, pengertian hitan ini secara istilah yaitu memotong kulit yang menutupi ujung alat kelamin laki-laki yang disebut kulub atau kulfah. Nah, menurut Imam Al-Mawardi, hitan untuk anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kasyafah atau kepala kemaluan. Nah, di sini sehingga kulit kepala kasyafah ini terbuka semua. Nah, terbuka yang menutupinya, ujungnya itu terbuka kayak gitu. Nah, untuk apa sih? Kenapa dibersihkan? Karena sisa kotoran air seni yang mengendap di bawah kulfah, hukumnya ini najis. Nah, kalau mengendap kan berarti lama kelamaan kan jadi di sana ada najis banyak ya. Kalau tidak dipotong, maka itu bisa menjadi kerak yang menghambat air seni yang keluar dan menjadikan sarang penyakit. Nah, maka dari itu wajib bagi seorang laki-laki untuk berhitan. Nah, di sini dijelaskan Allah berfirman dalam suratnya di surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ayah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, firman Allah yang lain di surat Al-Baqarah At-Taubah ayat 108, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ayat tersebut itu menegaskan bahwasannya kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa bersih dan suci. Berhitan merupakan salah satu tata cara bagi anak laki-laki untuk menjaga kebersihan tubuh mereka. Nah, sejarah hitan ini dijelaskan pertama kali pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu kita sudah ketahui bahwasanya banyak sekali cobaan, perintah, utusan, dan segala hal larangan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya itu ada membangun Ka'bah, itu perintah, membersihkan Ka'bah, perintah, mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail untuk disembelih sebagai kiblat kita ketika kita melaksanakan kurban, kemudian menghadapi Raja Namrud yang sangat keji, kemudian memotong kuku dan berhitan. Nah, tahukah kalian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhitan pada saat beliau sudah berusia 80 tahun. Nah, pada saat itu belum ada alat cukur atau alat pisau sebagai pemotong kulit kepala zakar seorang laki-laki. Nah,
dalam pelaksanaannya beliau menggunakan kapak dari batu sebagai alat hitannya. Nah, di sini sementara kondisi kulit beliau sudah mengeras karena pengaruh usia. Namun karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau telah tetap melaksanakannya, yaitu berkhitan. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama anta alaihi samanuna sanah wahtatana bil qudum. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim kekasih Allah berkhitan mencapai usia 80 tahun dan ia berkhitan dengan khodum atau kapak. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim menggunakan kapak untuk berkhitan. Nah, kewajiban ini kemudian berlaku bagi para nabi dan umatnya setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW dan semua umat Islam juga berkewajiban berkhitan. Hal ini karena agama Islam adalah agama penyempurna syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Menurut beberapa riwayat atau cerita, Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putra dari Nabi Ibrahim, dihitan pada usia 13 tahun. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam dihitan pada usia 7 tahun. Sementara Nabi Muhammad SAW dihitan sesuai dengan tradisi Arab pada saat itu oleh kakeknya sendiri Abdul Muthalib. Nah, pada saat masih kecil. Nah, terus khitan sebaiknya dilakukan ketika anak masih kecil sampai batas usianya memayis. Memayis di sini adalah dia sudah memiliki beban tanggung jawab dalam hidupnya. Contohnya itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Disitulah anak itu sudah tergolong yang namanya mumayyiz. Nah, gitu. Nah, kemudian tata cara penyelenggaraan khitan diserahkan kepada masing-masing orang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Ketika pelaksanaan khitan pun ada juga masyarakat yang mengadakan tasyakuran khitan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syukuran di sini tidak dianjurkan ya, Dek ya. Maksudnya kan kita sudah mengetahui ya, banyak sekali kalau khitan tuh kayak dibesar-besarkan sampai seperti pernikahan kayak gitu kan, sampai ada kuadenya. Nah, kayak gitu sebenarnya nggak ada tata caranya, nggak ada anjurannya dari hadis maupun Al-Qur'an. Cuman itu sebagai tradisi yang ada di sekitar kita saja ya. Nah, anak-anak, mungkin penjelasan saya tentang khitan atau pengertiannya dan bagaimana asal-usulnya kenapa bisa ada khitan cukup sekian ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.